Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 8 April. Sesaat sebelum batas akhir ultimatum, Trump mengumumkan bahwa serangan terhadap Iran ditangguhkan 2 pekan. Dengan syarat Iran membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyatakan akan menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz selama 2 pekan ke depan. Negosiasi kedua pihak dijadwalkan di ibu kota Pakistan tanggal 10. Tanggal 7 malam waktu Amerika bagian timur, Amerika melakukan aksi mendadak lainnya sebelum batas ultimatum. Trump mengumumkan ia telah menerima 10 usulan dari Iran dan telah berdiskusi dengan Pakistan yang memutuskan untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Iran segera membuka kembali sepenuhnya Selat Hormuz. Trump menyatakan periode ini akan digunakan untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Gedung Putih juga menyatakan Israel telah setuju gencatan senjata selama 2 minggu. Usai pengumuman, warga Amerika berkumpul di dekat Gedung Putih menuntut agar Trump mengundurkan diri. The world cannot allow this crazy man to continue to be in power. He is a danger to all of us. 2 weeks does nothing. This has to end now, tonight. Perdana Menteri Pakistan menanggapi bahwa Iran dan Amerika serta sekutu mereka telah menyetujui gencatan senjata segera di semua wilayah termasuk Lebanon. Ia juga mengundang delegasi dari kedua belah pihak ke Islamabad, ibu kota Pakistan, pada tanggal 10 untuk memulai negosiasi perjanjian perdamaian. Setelah berkoordinasi dengan tentara Iran, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan akan membuka jalur aman pada Selat Hormuz dalam 2 minggu ke depan dan negosiasi akan dilanjutkan di Islamabad. Setelah kabar ini tersebar, harga minyak langsung turun dan saham Amerika melonjak. Namun menurut CNN, serangan rudal terus terjadi di wilayah Teluk Persia dan Israel. Israel menyatakan dukungannya terhadap keputusan gencatan senjata Amerika, namun tidak akan menghentikan serangannya terhadap Hizbullah di Lebanon. Insiden kecelakaan fatal terjadi di distrik Taisan kemarin lusa. Sebuah truk gandeng diduga kehilangan kendali, menabrak pagar dan menerobos lokasi konstruksi. Kemudian menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Setelah ditelusuri polisi, korban dikonfirmasi adalah PMA ilegal asal Vietnam berusia 35 tahun. Truk pasir tiba-tiba kehilangan kendali, menabrak pagar dan menerobos lokasi konstruksi, menyebabkan air pipa hidran menyembur. Benturan mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang cedera. Selain hansip wanita di lokasi konstruksi yang menderita luka lecet dan memar, seorang pejalan kaki di persimpangan juga tertabrak dan meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi di distrik Taisan, kota New Taipei, tanggal 6 subuh. Polisi semula tidak dapat mengidentifikasi korban karena ia hanya membawa ponsel dan ransel berisi sarung tangan. Setelah menghubungi operator telekomunikasi, tanggal 7 polisi mengonfirmasi bahwa korban adalah seorang PMA Vietnam bermarga U. Diketahui bahwa PMA bermarga Wu ini dilaporkan hilang kontak pada Juli tahun lalu. Sedangkan pria 27 tahun bermarga Kuo yang menyebabkan kecelakaan dinyatakan tidak berada di bawah pengaruh alkohol ataupun narkoba. Ia mengklaim bahwa truknya tergelincir dan kehilangan kendali. Penyebab insiden masih dalam penyelidikan. Polisi akan mengusut tersangka atas dugaan pembunuhan akibat kelalaian. Pengusaha tiram di Yunlin menyatakan perkutan PMA harus menerbitkan lowongan di surat kabar dan menunggu sebulan penuh sebelum dapat mulai bekerja. Mereka berharap MOL dapat mempersingkat prosedur administratif guna menghindari krisis tenaga kerja yang menghambat masa panen. Tambak tiram di Yunlin mengalami krisis pekerja akibat menuanya populasi setempat. Pelaku usaha menyampaikan jika industri tambak aquakultur terbuka bagi ABK dan memungkinkan majikan untuk langsung mengambil PMA berpengalaman, prosedur administratif dapat dipersingkat dan masalah krisis SDM dapat ditanggulangi. 科隆这边的反应，我们也尽量的去反映给委员，也让大家各部会去了解，去解决问题。 Pihak asosiasi menyampaikan jika PMA direkrut melalui kebijakan otorisasi perikanan, mereka harus menerbitkan lowongan di surat kabar dan menunggu sebulan penuh sebelum dapat mulai bekerja, menyebabkan hilangnya tenaga kerja terampil sehingga berdampak pada industri dan mengakibatkan krisis SDM parah selama masa panen tiram.
那修正完以后，渔民朋友最关心的跨业别的一个部分，也就是说，我的牡蛎养殖工还有我的这个纳入这个海洋渔捞工，它可以一起来做跨业别的一个指派工作。因为把这个海洋养殖的部分纳入我们的这个海洋渔捞，所以它就是会是同一个类别，将来整个移工的调派或是运用上面，其实它都可以大幅缩短我们的时间。Dijen Perikanan akan bekerja sama dengan Dijen Pengembangan Ketenagakerjaan untuk mendorong konsolidasi industri perikanan dan budidaya tiram. Kedepannya, majikan dapat langsung memproses transisi SDM tanpa perlu menunggu prosedur lintas industri, sehingga dapat mempersingkat durasi menunggu PMA yang tiba. Administrasi Penerbangan Sipil mengumumkan guna menyesuaikan standar keselamatan terbaru dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, mulai hari ini penumpang pesawat hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 unit bank daya. Pelanggar akan didenda maksimal $100.000 Taiwan. Guna menyesuaikan peraturan dengan standar internasional dan meningkatkan keselamatan penumpang dan maskapai, selain larangan penggunaan bank daya dalam pesawat, CAA mengumumkan per 8 April penumpang hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 unit bank daya. Pelanggar akan didenda maksimal $100.000 Taiwan. Kebijakan diterapkan per pagi ini. Namun Bandara Taoyuan telah mencatat 10 kasus pelanggaran. Biro Kepolisian Penerbangan mengingatkan, bank daya harus ditenteng ke kabin dengan label kapasitas yang tertulis jelas. Dicek sebelum melewati prosedur keimigrasian guna menghindari sanksi. Lonjakan harga minyak mentah telah mendorong maskapai penerbangan berbagai negara untuk menaikkan harga tiket. Menanggapi dampak konflik, pemerintah Indonesia tanggal 6 mengumumkan kenaikan harga tiket pesawat domestik hingga 13%. Kebijakan ini akan disesuaikan secara bergulir. Maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Tanggal 6, pemerintah Indonesia mengumumkan penyesuaian biaya aftur sebesar 0,28% dan mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket domestik hingga 13%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan seiring lonjakan harga minyak global, pemerintah akan mendongkrak biaya tambahan bahan bakar aftur dari 10% menjadi 38%. Selain itu, harga tiket domestik di Indonesia juga naik 9 hingga 13%. Langkah-langkah ini akan dievaluasi kembali dalam 2 bulan berdasarkan situasi di Timur Tengah. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.